Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan nilai-nilai syariah dalam bisnis. Anggota kelompok Sarah Helmalia, saya sendiri, Muhammad Hisam Arifin, dan Rifan Sulistyo. Bisnis dalam syariah, Al-Quran memandang bisnis perdagangan sebagai pekerjaan yang menguntungkan. Banyak instruksi dalam Al-Quran dalam membentuknya yang sangat detail tentang praktek bisnis yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Etika bisnis adalah kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama dengan syariat yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Menurut Qardawi 1997 dalam bukunya Norma dan Etika Ekonomi, Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antaranya, norma-norma atau nilai-nilai syariah itu sebagai berikut. 1. Larangan memperdagangkan barang-barang haram. 2. Bersikap benar, amanah, dan jujur. 3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. 4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. 5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 6. Berpegang dalam prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Nilai-nilai syariah dalam bisnis adalah praktek yang bukan mencapai laba sebesar-besarnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifan Sulistyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Sulistyo dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang menentukan harga dalam bisnis syariah. A. Regulasi barang. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. B. Intervensi harga dalam Islam. Negara mempunyai hak melakukan intervensi harga apabila terdapat eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi ini, pedagang tidak boleh menjual komoditas kecuali dengan harga yang adil. Selanjutnya, pandangan tentang riba. Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Sistem pinjam-meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal, dan di sisi lain telah menjerumuskan kaum dupa pada kemelaratan. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba dan menumbuhkan tradisi sedekah agar tidak ada yang teraniaya akibat riba. Persoalan tentang kesamaan atau praktik bunga dengan riba yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis sulit dibantah bila ditinjau dari besar kecilnya madarat yang ditimbulkannya. Namun, pemahaman masyarakat muslim terhadap konsep riba dan persamaannya belumlah merata sehingga masih banyak umat Islam bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam pengumpulan dana ibadah haji. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan pengertian riba, jenis-jenis praktiknya dalam kehidupan sekarang, dengan menggunakan pendekatan dan analisis terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Selanjutnya, larangan riba. Pelanggaran riba oleh Islam memiliki dua dimensi, yaitu menghadirkan akad bisnis dan komersial dengan pembagian risiko yang setara dan menganggap tindakan pemberian pinjaman sebagai tindakan kebajikan dengan alasan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan
Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan, baik individu maupun masyarakat. Biasanya orang yang memberi utang adalah orang yang kaya, dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Riba merupakan dosa besar, harus dihindari karena berpengaruh pada kehidupan manusia, terlebih lagi dalam masalah ekonomi. Larangan riba. Pelarangan riba oleh Islam memiliki dua dimensi, yaitu menghadirkan akad bisnis dan komersial dengan pembagian risiko yang setara dan menganggap tindakan pemberian pinjaman sebagai tindakan kebajikan dengan alasan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Biasanya orang yang memberi utang adalah orang yang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Riba merupakan dosa besar, harus dihindari karena berpengaruh pada kehidupan manusia, terlebih lagi dalam masalah ekonomi. Contoh nilai-nilai Rasul menjalankan bisnis. Yang pertama, jujur ketika berbisnis. Rasulullah dikenal jujur ketika menjajakan dagangannya. Apabila ada barang yang berkualitas buruk, beliau tidak akan menipu pembeli hanya demi meraup keuntungan. Yang kedua, disiplin diri ketika suku Quraisy berdebat mengenai siapa yang menempatkan Hajar Aswad pertama. Diputuskan bahwa orang yang datang pertama kalilah yang akan menempatkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW yang disiplin dalam apa yang dilakukannya ternyata datang awal. Dan yang ketiga, dedikasi yang tinggi. Nabi Muhammad yang mendapatkan firman Allah untuk menyebarkan agama Islam melakukan tugas tersebut seberapapun kesulitan yang dihadapi. Hal ini bisa Anda aplikasikan ketika menjalankan usaha atau bisnis. Walaupun mendapat hambatan berupa iming-iming atau lainnya, sebagai pebisnis yang baik, Anda harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas pekerjaan untuk menyelesaikannya dan memberikan yang terbaik, memanfaatkan peluang untuk sesuatu yang baik. Setelah terjadi perang Badar, tawanan perang dapat memperoleh kebebasan apabila membayar tebusan. Namun Rasulullah memperbolehkan mereka bebas apabila dapat mengajarkan sejumlah muslim agar dapat membawa dan menulis. Inti dari pelajaran ini juga bisa Anda terapkan dalam berbisnis. Anda bisa memberikan sanksi yang bermanfaat apabila ada karyawan yang melanggar suatu aturan. Menggunakan nilai syariah yang etis dalam berbisnis. Nilai syariah mampu memberikan kesejahteraan pada stakeholder, tidak hanya sebatas pembisnis tapi juga investor, pelanggan, bahkan juga masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.